Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam budaya, Om Swastiastu. Selamat siang pada Bapak dan dosen dan semua teman-teman yang sudah di dalam acara diskusi ilmiah kali ini. Sebelumnya aku pengen dalam diskusi ini santai, soalnya ini diskusi ilmiah, aku gak pengen semua terlalu serius terus akhirnya ya gak dapat apa-apa. Kita ngalir aja santai walaupun konsen. Perkenalkan, saya Briananda Kusumadi dari jurusan Etnomusikologi, Fakultas Pertunjukan Institut Seni Indonesia Jakarta. Saya akan membawakan makalah dengan judul Peran Etnomusikologi dalam mendorong pemahaman multikulturalisme di Indonesia. Pertama saya ingin memancing diskusi teman-teman dengan memperlihatkan gambar ini. Teman-teman tahu ya ini alat musik apa ya? Ayo, angklung yang ada di Jawa Barat, harusnya ngetren dong. Nah, tapi sadar nggak teman-teman kalau ini terjadi di mana? Di Malaysia sama Singapura. Nah, pertama saya pernah searching tuh angklung lah. Nah, keluarnya kok di Malaysia sama Singapura itu bau juga bagi saya sebenarnya. Kok bisa di Indonesia kok malah nggak muncul di atas, kok malah di Malaysia sama Singapura yang di atas? Nah, itu sebuah pertanyaan sebenarnya yang menggelitik sekali. Indonesia mana? Banyak kan kayak gitu. Ya, ini yang menjadi rasa sebenarnya dalam ide tulisan ini. Salah satunya adalah ini. Silakan teman-teman resapi aja gambar kayak gini ya. Ada berbagai macam permasalahan yang ingin saya tekankan. Pertama tentang multikulturalisme di Indonesia. Kita tahu Indonesia adalah sebuah negara yang sangat kaya akan sumber daya, sangat menakjubkan. Salah satu kaya itu adalah keberagaman seni dan budaya asli milik Indonesia. Nah, multikulturalisme yang dimiliki oleh Indonesia pada dasarnya adalah sebuah kekuatan yang harus diperkuat dan dipertahankan. Namun di sisi lain juga menjadi sebuah kelemahan. Apa kelemahan itu? Banyak sekali. Misalkan konflik-konflik yang terjadi cukup banyak belakangan ini, apalagi sering banyak muncul. Kalau dulu yang ngetren ya ada Poso, Ambon, terus ada Sampit. Terus belakangan ini juga ada aksi mahasiswa di Makassar. Sebenarnya itu konflik internal, tapi kalau mau dikaji lebih luas itu bisa jadi rasis juga. Bayangannya seperti misalkan aku suku Mandar atau Mandar terus beraliansi akhirnya dengan suku apanya yang bentrok akhirnya terbawalah rasisme. Walaupun pada awalnya itu juga hanya masalah sepele, jadi kayak gitu. Jadi multikulturalisme itu juga selain sebuah harta benda, harta kekayaan bagi kita, itu juga sebuah ancaman sebenarnya kalau tidak kita jaga. Konsekuensi kemajuan budaya pada dasarnya merupakan bagian tak terelakkan bagi kehidupan manusia. Oleh karenanya pluralitas menjadi suatu kodrat dari kehidupan yang tidak mungkin ditiadakan. Manusia dilahirkan di dunia ini dengan beragam bentuk, dengan berbagai macam warna kulit, berbagai ragam bahasa serta suku bangsa, yang mana bukanlah hak manusia untuk meminta dalam wujud seperti apa dia dilahirkan. Kesadaran akan hal tersebut yakni kesadaran budaya, yang berupa penghargaan atas kemajemukan budaya, merupakan poin utama dalam pembelajaran multikulturalisme. Dalam konsep multikulturalisme tersirat pula arti pentingnya pemahaman akan, ini poin penting dalam makalah ini, relativisme budaya, yakni bahwa dalam mempelajari atau menilai sebuah kebudayaan yang berbeda dengan kebudayaan kita, harus diusahakan agar kita tidak terpengaruh oleh prakonsepsi kebudayaan kita sendiri. Ini aku pengen cerita untuk memancing juga. Dulu waktu kecil saya senang berantem ya, saya suka berantem meskipun kalahan tapi suka berantem. Nah, waktu saya berantem dulu saya pernah berantem sama kebetulan orang Batak. Terus orang Batak itu bapaknya ngelabrak rumah saya, bilang saya menang juga. Jadi yang anak Batak bilang bejat juga. Jadi saya menang ceritanya. Terus si bapak orang Batak datang ke rumah saya, marah-marah. Apa respon dari keluarga saya dan tetangga-tetangga, oh dasar orang Batak. Nah, tanda kutip, dasar orang Batak. Ada apa salahnya orang Batak? Padahal orang Batak manis-manis seperti Pak Krismus, dan Mas Guti lah. Di sini saya menemukan bahwa orang Batak tidak seperti yang saya lihat dulu. Dulu memang saya adalah orang yang sangat etnosentris, primordialisme seperti itu karena saya hidup di lingkungan yang adanya orang Jawa semua di sana. Dan satu etnis semua, satu ras, dan sangat sedikit pendatang-pendatang. Di situ wacana-wacana sering muncul, kayak tadi ketika saya melihat orang Batak, saya pernah konstruk pikiran saya sendiri bahwa orang Batak pasti kayak gini semua, rese-rese. Ternyata saya di sini jatuh cinta dengan orang-orang Batak yang sangat asik,
Pak Krismus, nah seperti itu. Bang Jones, sahabat saya di Etno, yang sangat asik. Dan nggak seperti yang praduga-praduga sebelumnya. Itu salah satu poin dalam relativisme budaya, bahwa kita harus melihat sebuah kebudayaan tidak dari sudut pandang kita, tapi bagaimana dari masyarakat itu sendiri. Nah itu yang mau saya bahas. Oke, lanjut ke permasalahan kedua. Pembelajaran seni musik di Indonesia. Selama ini pemahaman mengenai Indonesia sebagai negara multikultural kita sadari masih sangat kurang. Terbukti dalam pendidikan formal yang berlaku di berbagai instansi pendidikan di Indonesia masih menerapkan pendidikan yang cenderung mengarahkan siswa-siswanya untuk memahami kebudayaan tertentu saja, seperti yang terjadi dalam pendidikan seni. Alhamdulillah saya juga membawakan sebuah contoh. Pendidikan seni di Indonesia seakan-akan mengacu pada satu standarisasi materi. Sebagai contoh ialah materi pembelajaran musik yang ditemui di buku-buku ajar yang isinya cenderung mempelajari beberapa musik tertentu di Indonesia, khususnya musik Jawa. Nah, ini saya bawakan dua buku. Ini nggak usah dilihat mereknya ya, cukup dilihat set. Ini buku ini yang saya dapat di pelajaran SMA dulu. Di sini isinya cuma kajiannya Jawa toh dan musik barat. Dan situ saat tidak ada bahasa tentang, atau kalaupun ada paling mas sedikit satu kalimat cerita, ada musik di luar Jawa gitu. Nah ini juga ada satu bandingan, ini agak lumayan. Intinya buku yang kayak gini tuh justru dikit dipakai. Kebanyakan saya survei kebanyakan yang pakai yang satu ini. Nah, fenomena tersebut menyatakan secara tersirat terjadinya kolonisasi budaya atau timbulnya hegemoni budaya, seakan-akan budaya dimiliki oleh Indonesia adalah itu saja, yakni Jawa. Nah ini kasusnya. Coba bayangkan bila mana bahan ajar tersebut digunakan di daerah-daerah lain di luar Jawa, sedangkan budaya-budaya lainnya di luar Jawa yang tentu saja masih banyak lagi tidak diajarkan di Jawa. Selain itu juga pembelajaran musik di Indonesia kebanyakan masih menggunakan materi ajar musik barat. Nah, mengapa tidak musik-musik dari Indonesia yang digunakan sebagai materi ajar? Ini pertanyaan buat teman-teman semua. Nah, ada beberapa solusi yang ingin saya tawarkan. Yang satu, pembelajaran musik sebagai medium untuk mendorong pemahaman multikulturalisme. Kesadaran relativisme budaya antara lain bisa didapatkan melalui pengalaman budaya. Misalnya dengan cara memperkaya apresiasi terhadap kesenian. Mengapresiasi kesenian dapat mempertajam kepekaan, memperhalus rasa dan menanamkan rasa berempati. Dengan mempelajari musik suatu budaya, maka kita dapat pula memahami kebudayaan secara umum dalam masyarakat tersebut. Melalui pembelajaran musik di luar budaya kita sendiri diharapkan mampu merangsang tumbuhnya kesadaran mengenai relativisme budaya, yang ini menuntut kita bagaimana melihat suatu budaya, dalam hal ini musik. Tidak hanya berdasarkan pandangan kebudayaan sendiri, melainkan melihat dari sudut pandang budaya lain tersebut bagaimana mereka melihat musik yang mereka miliki. Nah, solusi kedua, pendidikan musik multikultural. Pendidikan musik multikultural ini awalnya adalah konsep dari folk dan diadaptasi oleh Gejar Dewantara menjadi seperti ini. Seperti berikut ini kita lihat. Ada fungsi lagu guru ini semua yang ada dalam unsur-unsur musik. Terus juga ini lingkup kontekstualnya yang di luar. Secara real. Penjelasan konsep. Penjelasan konsep pendidikan musik multikultural. Mengarahkan pendidikan musik mengarahkan pendidikan musik multikultural menuju pendidikan humanistik, yaitu pemikiran praktis untuk pemahaman diri melalui cara memahami yang lain. 2. Mengembangkan pengajaran musik dari perspektif multikultural yang dimulai dari implementasi musik berbagai budaya di dalam kelas sampai pada perhatian terhadap wawasan dunia serta kebutuhan mempelajari berbagai budaya musik. Gejar Dewantara membagi itu dari 3, satu taman anak, taman masa anak 1-7 tahun, taman muda, dan taman dewasa. Yang ketiga, selain dapat digunakan untuk mendorong pemahaman multikulturalisme, pendidikan musik Nusantara juga dapat digunakan untuk memahami konsep musikal dari budaya lain untuk memberikan sumber-sumber improvisasi dan penciptaan yang lebih luas. Next. Etnomusikologi dan multikulturalisme di Indonesia. Kita tahu semua ya, objek studi dalam etnomusikologi ialah seluruh musik di dunia dengan menekankan kepada musik di luar budaya sendiri dari pandangan deskriptif dan komparatif. Oleh karenanya dalam melakukan kerja etnomusikologi sangat penting ditekankan kepada para etnomusikolog melihat suatu budaya dari sudut pandang budaya itu sendiri. Bisa kita sebut itu relativisme budaya.
Meskipun Maria menyebutnya sebagai studi tentang musik di dalam konteks budaya. Kebudayaan yang meliputi keseluruhan kompleks pengetahuan, keyakinan, seni, termasuk musik, moral, hukum, adat istiadat, dan semua tindakan lain yang dilakukan oleh manusia terangkai dan saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya. Ini mengindikasikan bahwa musik tidak bisa lepas dari konteks kemasyarakatannya, seperti yang diungkapkan oleh Kant sebagai berikut. Semua orang dari kebudayaan apapun pasti menempatkan musik mereka dalam konteks totalitas keyakinan, pengalaman, serta aktivitas mereka. Dan tanpa ikatan-ikatan ini musik tidak akan eksis. Nah, bagaimana cara mengombinasikan? Menggunakan etnomusikologi. Yang pertama, mengkontribusikan prinsip etnomusikologi, yakni sikap relativisme budaya dalam pembelajaran musik. Yang kedua, hasil kerja para etnomusikolog yakni berupa pencatatan tentang berbagai budaya musik, khususnya budaya musik Indonesia. Yang ketiga, dilihat dari bidang ilmu etnomusikologi itu sendiri, yang mana sejak awal bidang ini dipelajari pada dasarnya ialah memang digunakan untuk melakukan konservasi terhadap berbagai budaya musik. Contoh hasil kerja etnomusikologi. Ini kakak kelas saya, Natalia namanya, sekarang sudah di Jakarta, sudah lulus S2 juga. Ini salah satu kajiannya tentang musik Yosip Pancar di Papua. Nah, terus tadi belajar lebih banyak intinya. Dari satu hasil itu aja, coba kita renungkan di hasil skripsi teman-teman di sini, semua alumni dari angkatan 80 itu kalau mau dikumpulin katanya Pak Krismus tuh udah bisa bikin ensiklopedi gitu. Nah, kenapa itu udah dimanfaatkan? Terus saya juga kemarin dapat sebuah buku ajar, itu sangat menarik banget. Buku ajar kayak tadi tapi isinya jauh lebih keren. Ini persepsi saya ya, saya melihat dari berbagai statement yang saya paparkan tadi, ada sebuah buku yang menarik, itu karya kolaborasi dari sarjana etnomusikologi sini dengan musikologi, itu dosen juga, Mas Pras dengan Mas Natalian itu membuat buku ajar. Itu kalau mau tahu bukunya ada di paper saya, silahkan lihat buku apa namanya. Itu keren sekali. Jadi step yang dikemukakan Ki Dewantar tadi sudah diaplikasikan. Kita beralih ke kesimpulan. Etnomusikologi sebagai suatu bidang ilmu yang mengkaji musik dalam konteks kebudayaan, mengedepankan pentingnya pembelajaran musik berbagai budaya untuk membangun sikap relativisme budaya. Di dalamnya terkandung makna bahwa melalui medium musik dapat digunakan untuk mempelajari budaya dalam suatu masyarakat. Di Indonesia sendiri, musik tersebar di mana-mana seperti halnya masyarakat pemilik musik tersebut yang tersebar di berbagai macam wilayah budaya. Sehingga dengan sendirinya musik pun menjadi beraneka ragam pula. Layaknya peribahasa buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Oleh sebab itu, dengan mempelajari berbagai macam musik, secara langsung kita telah belajar mengenali multikulturalisme. Karena di dalam berbagai musik tersebut mengandung esensi dari multi karakter, yakni keberagaman. Selanjutnya yang paling penting ialah dengan cara mempelajari berbagai macam musik mampu menumbuhkan rasa kedekatan kita dengan berbagai macam budaya, sehingga mampu menimbulkan toleransi, rasa saling memiliki, saling menghargai. Dengan demikian memunculkan kesadaran pemahaman arti penting multikulturalisme, yakni tak hanya beragam atau majemuk, namun bagaimana dapat menumbuhkan semangat kebersamaan dalam keberagaman, membangun kebinekaan tunggal ika Indonesia. Terima kasih. Nanti kita ada di diskusi ya, teman-teman. Ayo semua diskusi biar nggak percuma dan datang di sini pagi-pagi. Aku bisa jam segini masih tidur soalnya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Om Santi. Terima kasih Mas Brian. Mungkin untuk mempersingkat waktu, kita langsung aja kepada sesi diskusi atau tanya jawab. Kepada hadirin dipersilakan. Untuk sesi pertama nih kita buka dulu untuk 3 pertanyaan. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Skarsari. Di sini saya ingin menanyakan terutama untuk Mas
Diartika, yang tadi menyatakan bahwa globalisasi itu adalah wujud metamorfosis imperialisme. Dan kalau menurut saya justru kalau kita memandang globalisasi sebagai wujud metamorfosis imperialisme tuh kesannya apa ya, globalisasi ini sebagai momok yang mengerikan gitu. Padahal kalau menurut saya globalisasi ini adalah salah satu keuntungan juga. Justru kita bisa mengganti mainstream yang sudah ada, bisa menggeser mainstream yang sudah ada dengan memanfaatkan globalisasi ini. Contohnya adalah K-pop. K-pop itu mereka mendesain itu selama 20 tahun dan mereka berhasil untuk bisa mendominasi kebudayaan lain, menjadi wacana lain di samping musik-musik barat. Dan itu karena mereka memanfaatkan globalisasi dengan adanya kemajuan teknologi dan lain sebagainya. Jadi justru globalisasi ini saya kurang sepakat kalau itu dikatakan sebagai metamorfosis imperialisme. Tapi karena globalisasi ini justru bisa memberikan banyak sekali manfaat, ini adalah sebuah proses yang kita bisa ikut untuk mengarahkan ke arah mana globalisasi ini. Musik tradisi justru malah bisa menjadi wacana tandingan lainnya, bukan searah kita yang terjajah seperti itu. Terima kasih. Terima kasih untuk Bu Hamsari. Kita kumpulkan dulu pertanyaannya. Silakan selanjutnya. Ada yang mau bertanya atau mau menambahkan, mau dimasukkan kritik atau saran atau apa?